pagi. Pagi. Semangat pagi. Selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, selamat, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya, silakan. Soal selesai. Absen. Kami akan berdiri terlebih dahulu. Biasa. Perhatian Anda semua. Silakan yang belum rapi, silakan dirapikan. Dan minta tolong yang ada sampah di bawah ya. Kalau kelasnya bersih, kelasnya tidak ada sampah tetap berdiri dulu. Udah Mas, terima kasih. Halo kami ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah kemarin minggu kemarin saya sudah membahas mengenai arus listrik, terus membahas lagi juga kuat arus, tegangan dan hambatan. Dan nanti akan kita bahas adalah selanjutnya. Nanti selanjutnya yaitu sebelumnya silakan dilihat dulu. Ada yang kata ini? Kenal nggak? Selanjutnya Albert Einstein. Ada yang lain? Albert Einstein, Mas Kais. Ada yang lain? Siapa? Siapa, Mbak? Nanti, Mbak Tiara? Ajur? Albert Einstein. Iya kak? Itu para beliau fisikawan, sebetulnya khususnya pada bidang aeronautis. Di sini beliau adalah ilmu listrik juga, listrik menjadi teknologi yang sangat otomatis. Bapak sebelum kita lanjut selanjutnya, kira-kira kalau mati lampu, kalian bisa kelihatan? Jika mati lampu ya, kalian biasanya harus pakai di karena kan ada listriknya di rumah. Karena kenapa? Karena nggak perlu pajak. Terus bagaimana cara kalian dapat kekurangan? Apalagi pakai senter bisa, terus apalagi pakai jadi ada lampu blok juga ya, dan bisa benda ya. Terus apa solusinya? Yaitu adalah tidak dilakukan untuk nah di sini sebelum saya lanjut ke pelajaran yang akan kita pelajari ya. Ada yang bisa belajar tentang listrik nggak? Siapa tahu kalian bisa mempelajari listrik ya. Terus ketika saya nyalakan, otomatis listriknya di sini nyala ya, lampunya nyala juga ya. Sedangkan di sini nggak pengaruh. Kira-kira maksudnya apa? Harry. Tentang materi belajar kali ini ataupun hari ini pembelajarannya yaitu pertama kalian akan prakteknya apa Pak? Prakteknya membuat ini sederhana dengan terus yang kedua di sini akan menganalisis hubungan antara kuat arus, dan kedua adalah peserta didik membuat rancangan sederhana dari PET
nanti membuat rumah ya, dalam pekerjaannya entah memakai seri ataupun paralel ataupun campur. Kalau yang di sini ruangan kalian ini adalah campur karena ada serinya juga ada ya. Terus kegiatan eksperimen ini otomatis menggunakan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Yang mana sih seri Pak? Yang mana paralel? Terus yang keempat, kegiatan eksperimen ini peserta didik dapat mempresentasikan. Nanti beberapa kelompok akan saya minta tolong untuk presentasi cepat atas yang sudah kalian eksperimenkan ataupun praktikkan. Ya. Ada yang belajaran? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, saya lanjut ya. Di sini, hari ini biasanya yang saya bilang listrik dinamis, temanya adalah listrik daya. Dan nanti akan ada tes. Tesnya nggak hanya logika saja. Tapi dengan pet sudah eksperimen ini nanti pada waktu kalian di. Nah, di sini beberapa penilaian yang saya lihat yaitu otomatis ada beberapa yang pertama adalah sikap. Jadi nanti ada sikap yang akan kalian nilai sendiri. Yang kedua ini adalah berdasarkan kelompok. Jadi yang menilai saya. Terus yang ketiga adalah ini dari penilaian kita motivasi. Kalau belajar di sini 15 menit. Lah, untuk selanjutnya adalah kita dulu. Nah, ada pertanyaan. Benar adalah silakan dilihat. Nah, saya melepas baju. Nah, bajunya saya lepas. Saya bilang kan ada di bawah kan? Langsung aja bajunya dilepas, otomatis keluar. Paham? Di sini silakan perhatikan ya. Yang mana nanti akan ada video mengenai apa yang akan terjadi. Kira-kira apa ini masalahnya? Kebakaran. Hasilnya kenapa? Ada yang kebakaran karena korslet. Terus lagi kebakaran rumah, kios, satu listrik. Ada yang lain? Ayo, Mas Junatan apa? Mas Faris, Kak Doni. Lomba membuktikan apa? Terima kasih. Nanti akan kita bahas apa itu yang namanya listrik kalau ada kebakaran. Alasannya kenapa tadi ada yang namanya tombol mematikan, ada yang korslet ya. Kita bahas selanjutnya. Yang akan kita bahas adalah tentang materi listrik dinamis yaitu seri transparan. Karena kemarin kita sudah membahas tentang arus, ya. Kita langsung next lanjut. Jenis-jenis rangkaian listrik itu ada dua. Ya. Yang pertama seri, yang kedua paralel, yang kedua adalah gabungan antara seri dan paralel. Nah, untuk rangkaian seri di sini dia otomatis rangkaiannya untuk rangkaian paralel secara langsung di sini adalah dia terang sama-sama. Yang ketiga di sini otomatis tertutup dan kenapa tertutup karena ada seri dan ada apa? Dipahami ya.
Lanjut lagi rangkaian seri. Rangkaian seri otomatis seperti ini karena berjejer. Rangkaian seri merupakan suatu sirkuit atau rangkaian elektronika dengan kuat arus dalam rangkaian tersebut hanya mengalir dengan satu jalan tanpa melewati percabangan serta kuat arusnya melewati komponen dan mengalir dalam rangkaian adhesive. Besaran tegangan setiap komponen pada rangkaian seri adalah berbeda. Rangkaian seri yaitu rangkaian alat atau komponen listrik yang dihubungkan secara bergiliran atau bergerak. Kita bisa kalian lihat bukan bergerak. Lanjut, nah ini seri. Next, lanjut. Nah, kelebihan untuk yang rangkaian seri. Katanya mati. Ini agak yang namanya baterai kan otomatis menyambungkan arus listrik. Saat dipasang beberapa lampu, maka nyala lampu tidak sama atau redup. Karena kenapa kita bagi yang sama satu menerangi terang ini terang, dan ini tidak terlalu terang. Ini kita bagi. Nanti kalian akan buktikan sendiri. Nah, ini untuk rangkaian paralel ya. Paralel itu berjejer, lampu satu, lampu dua. Ini saklarnya harus dari sini menjalar terus selanjutnya. Di sini nanti ada anggaran tersebut. Nah, rangkaian paralel fungsinya yaitu merupakan sirkuit yang mana bedanya dengan rangkaian seri kuat arusnya melewati itu berbeda. Untuk yang namanya kuat arus yang paralel itu berbeda, bukan sama. Kalau seri itu arusnya sama. C1, D2, dan seterusnya. Rangkaian paralel dari rangkaian alat atau komponen listrik yang dihubungkan secara bersusun, tidak bersusun. Mudah-mudahan. Terus, dan ini contohnya, kelebihannya penggunaannya lebih efisien karena bebas listrik. Ataupun hambatannya itu lebih kecil. Saat dipasang beberapa lampu, maka seluruh lampu menyala sama terang. Berarti sama-sama terang. Nah, ini silakan kalian lihat yang lampu kelas kalian sama terang nggak? Sama ya, nggak ada bedanya ya. Jika salah satu lampu atau komponen rusak, maka lampu atau komponen yang lain itu berfungsi. Contohnya ini kita ambil atau rusak, nyalakan mesin. Nah, ini hubungannya seperti itu. Kekurangannya proses pembuatan rangkaian paralel itu tidak sederhana atau rumit. Kayak tadi kalau seri kan gampang digalakan satu. Tapi kalau paralel harus disusun. Ya. Boros biaya karena banyak kabel yang akan dipakai. Paham ya? Boros biaya banyak kabel yang dipakai. Yang kedua harus pakai saklar yang banyak. Berarti ada dua sekalian, ada dua saklar menyalakan ini ada seri dan paralel. Sulit melakukan pemeriksaan kalau paralel itu susah. Ya. Ketika ada yang rusak, itu harus dicek satu-satu. Yang mana misalkan kabel sini rusak, C1, C1, ya. Semakin banyak percabangan maka kuat arus akan menurun. Intinya kalau banyak cabang, kuat arusnya nggak mungkin sama. Jadi otomatis bagi bergantung dari benda yang kita pakai. Misalkan lampu sama proyektor sama yang namanya kipas angin, itu bergantung dari wattnya juga. Terus di sini contoh dari rangkaian seri. Seperti saya bilang tadi, untuk seri itu kuat arusnya bertambah. Ya. Tapi kalau paralel itu sama. Nah, untuk rumusnya masih sama dengan kemarin, yaitu V sama dengan I kali K.
Susun yang paralel maka gitu ya. Sebenarnya yang kiri itu bertambah. Kita ulang, silakan berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo sama-sama. Bapak-bapak ibu-ibu nih. Oke, terima kasih. Untuk saat ini silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 itu posisi di sini, ya. Untuk kelompok 2 posisi di belakang. Untuk kelompok 3 posisi di sini kan. Di sini ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Harus ya, ada 13. Harusnya adalah satu kelompok itu 4 siswa atau peserta didik. Jadi nanti 3 kelompok ada lebih satu nggak masalah. Silakan ke kelompoknya. Ya. Sudah Kak. Silakan buka dulu. Sudah? Sudah ya? Di sini ada yang namanya kegiatan. Silakan dibaca. Nyalakan lilin otomatis. Jika ada saat mati lampu, ini kan otomatis kalian lihat kondisi, melihat ataupun yang namanya mengamati, ya. Terus di sini juga ada tujuan, ya. Ada petunjuknya. Kalian memakai pet Colorado atau pet simulasi, entah memakai HP atau memakai laptop, nanti silakan buka dengan syaratnya yaitu ada 2 baterai, ya, ada 2 baterai. Yang kedua itu adalah lampunya minimal 5, ya, minimal 5. Yang ketiga itu saklarnya minimal 3, minimal saklarnya 3 kalau untuk paralel. Kalau untuk seri minimal 1. Paham sampai sini? Sudah enggak? Kita akan dibuka di HP-nya masing-masing dulu. Nah, nanti dipakai di laptop. Sudah? Nanti kalian membuat seperti ini, ya. Bentuknya akan seperti ini. Nanti di screenshot setelah jadi di Word-nya, ya. Kopikan di Word-nya. Yang penting kalian adalah buka terlebih dahulu Word-nya yang sudah saya berikan tugas itu di RKPD, dibuka. Setelah itu hasil kalian tadi yang nanti pet simulasi itu sudah selesai, di screenshot, copy paste langsung. Paham sampai sini? Paham? Paham? Kelompok 1, kelompok 2 sudah ya? Kelompok 3 paham? Nanti ajarkan juga contoh dulu Mas. Ya, hasilnya bisa. Sudah. Nanti kalian masukkan ke dalam tabel ini. Ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel, ya. Rangkaian seri ada rangkaian paralel, paham ya? Nah, paham sampai sini. Nanti dimasukkan ke tabel ini masing-masing. Yang seri sendiri, yang paralel sendiri, screenshotnya. Terus kalian juga mengisi, ya, mengisi hasil percobaan kalian yang sudah saya paparkan tadi. Materinya sudah saya
berikan di CPD juga. Silakan didownload di materi. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Belum saya lanjut. Kelompok 1? Nggak ada. Kelompok 2? Tidak ada. Kelompok 3? Silakan dibuka pet simulasinya. Silakan dibuat untuk teknologi. Oh ya, jangan lupa waktunya maksimal 50 menit. Ya, untuk membuat sama diskusi. Jangan lupa. Di sini. Ya. Ini paralel. Enggak. Nah, harus bisa. Kan minimal 2, tiap pelaku beda hambatan. Oke, kita coba presentasi terlebih dahulu. Silakan. Perkenalkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima ya. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil percobaan kami dan hasil penelitian kami. Presentasi. Oke, ini hasil dari seri yang kami buat. R1-nya berapa? Jadi R1-nya di sini kami memakai ohm 8, R2-nya 7, R3-nya 6, R5-nya 4, dan baterainya kami menggunakan 12 volt. 24 volt. Ada yang mau tanya Kak? Ya, hasil perhitungannya. 21. Oke. Berarti kalau cari I sama dengan V per R. 24 bagi 21 berapa? Bagi 21 berapa? Nah. Lanjut. Oke, ini rangkaian paralel yang kami buat. Saklarnya berapa Mas? 3. 13. Ada di satu, dua, Bagian sini, Pak. tiga ya, oke. Jadi R1-nya kami menggunakan 33 ohm, R2-nya 28 ohm, R3-nya 18 ohm, R4-nya 17 ohm, R5-nya 13 ohm. Lanjut. Hitungannya. Pakai rumus P per R. P-nya 24 volt. Untuk R-nya 33 ohm. RT-nya berapa Mas? RT. Nah, R-nya R. R-nya 33 ohm. 23 ohm. 23 ohm. Kan super R1, super R2, super R3 sudah dihitung belum? Mana? Nanti dihitung ya. Kan ini nggak ada. Nanti R-nya berapa ditotalkan. Hitung ya. Nanti tulis lagi. Nah itu. Dan cukup Bapak. Berdasarkan hasil penelitian percobaan kami memiliki arus yang sama dengan R1, R2, R3, R4, R5. Berdasarkan hasil percobaan, rangkaian paralel yang kami buat, rangkaian ini memiliki arus yang berbeda. Oke, lanjut. Berdasarkan hasil percobaan di atas, bagaimana keterangan yang pada rangkaian seri? Berdasarkan hasil percobaan, tegangan yang mengalir pada rangkaian seri berbeda. Ini disuruh baca itu. Dia ngajak Hakim. Apa Hakim? Berdasarkan hasil percobaan di atas, Bagaimana keterangan yang mengalir pada rangkaian paralel? Yang kami buat, tegangan yang mengalir pada rangkaian paralel itu sama. Oke. Ada yang mau bertanya sama kelompok 3?
Tidak ada. Berarti intinya seperti saya paparkan tadi, kalau rangkaian seri, ya, rangkaian seri itu arusnya sama. Tegangannya Berbeda. beda. Terus kalau paralel arusnya berbeda, tegangannya Sama. Nah, oke. Nanti ditulis kembali RP-nya ya, karena RP belum ditampilkan di situ. Karena sama-sama tadi R1, R2, belum. Sama RS-nya ya mas, RS yang seri. Ditambah 1 dan 1 dan seterusnya. Nanti tampilan lagi, nanti dikirim ke SPT. Oke, beri upload dulu buat kelompok 3. Saya coba sini saya buka. Otomatis mati. Saya buka, saya tutup. Ini saya buka. Berarti yang mati hanya Satu. yang ujung aja. Tandanya juga nyala. Paham ya? Intinya yang namanya rangkaian paralel itu kondisinya adalah bergantung dari saklarnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Enggak ada. Oke. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Silakan buka HP-nya masing-masing. Buka CCTV. Ya. Buka, silakan ketikkan ini. B3 dengan SMPTNKD. Silakan mengerjakan kuis yang sudah saya sediakan. Yang itu materi. Kerjakan kuis. Berdasarkan tadi yang sudah saya keliling ketika kalian diskusi, untuk yang dapat nilai terbaik adalah kelompok 3. Silakan. Oke, ini tak kasih hadiah. Untuk hasilnya ditugasin Pak. Setelah itu klik yang lihat tugas, yang rangkaian seri paralel bukan campuran. Klik jawaban tugas, upload filenya. Silakan buka kembali ya. Yang SBMPTN tadi, klik observasi. Itu ada penilaian diri, silakan dikerjakan. Ya. Oke, terima kasih. Intinya adalah pelajaran hari ini membahas tentang seri dan paralel. Ya. Seri dan paralel sendiri fungsinya banyak, kekurangannya juga banyak, kelebihan juga banyak, tergantung dari apa yang akan kalian tentukan. Ya, istilahnya adalah kesimpulannya di sini. Kesimpulannya adalah rangkaian seri paralel memiliki kelebihan masing-masing, ya, dan kekurangan masing-masing. Misalnya adalah rangkaian seri cocok untuk peralatan sederhana, kayak senter, kayak yang namanya lampu led atau lampu hias, lampu Natal, ya. Terus rangkaian paralel cocoknya adalah untuk kegiatan peralatan rumah tangga. Jadi bergantung pinginnya mau pakai yang seri atau paralel tergantung dari kondisi. Yang terakhir, ya. Yang terakhir saya minta tolong direfleksikan, ya. Refleksikan diri Anda. Ya. Ketika pelajaran hari ini itu seperti apa? Seperti apa? Mau bentuknya adalah kalian suka atau senang atau sedih atau silakan berikan emoticon buat saya. Silakan sekarang disobek ke atas. Silakan habis itu diperlihatkan. Terima kasih. Hari ini pelajarannya akan saya lanjutkan minggu depan tanggal 12 ya. Jangan lupa tanggal 12 tugas kalian prakteknya rumah harus sudah jadi. Setelah itu nanti kalian maju ke depan presentasi. Ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup? Udah Pak. Ya, Dari saya, mohon maaf banyak kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.